Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Bersati, di sini selaku dosen Teknik Informatika Universitas Yudharta Pasuruan. Pada kali ini saya akan mencoba membuat penggunaan konfigurasi dan bagaimana cara pemanfaatan aplikasi Zoom dalam kuliah daring, karena sekarang kita ada virus corona yang mana semua orang atau masyarakat harus perhatian terhadap kesehatan masing-masing, dan peran kampus yaitu salah satu adalah untuk mengurangi permasalahan tersebut, yaitu dengan adanya kuliah daring. Kemudian kedua, pembuatan tutorial ini saya gunakan untuk seluruh siswa khususnya di Universitas Yudha Pasuruan sama dosen, yang mana biar kita lebih familiar dengan Zoom, kemudian apa aja fitur-fitur yang disediakan oleh Zoom, dan nanti juga bahwasanya schedule yang ada di Zoom itu bisa masuk ke e-kalender Google kita. Oke, ada beberapa yang perlu kita persiapkan, yaitu yang pertama adalah penggunaan bagaimana cara mendapatkan aplikasi Zoom, karena ada dua versi Zoom. Yang pertama yaitu Zoom versi desktop atau PC, bisa kita menggunakan laptop atau PC. Kemudian kedua adalah versi mobile atau Android atau smartphone yang lain. Oke, langsung aja saya tunjukkan. Yang pertama adalah mendapatkan aplikasi Zoom dari websitenya. Zoom aplikasi atau club meeting, ini kita klikkan aja di Google, kemudian pilih Zoom for Windows. Kalau kita di HP, kita Zoom Cloud Meeting di Google Play atau Play Store kalau kita menggunakan aplikasi lain. Oke ya, kita download Zoom-nya dahulu. Oke, di sini ada aplikasi untuk Google App Store sama Google Play. Oke, di sini proses download. Oke, kalau udah download, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Hanya 10,7 Mbps ya. Kalau internet kita cepat, otomatis downloadnya juga cepat. Setelah itu udah selesai, kita install. Di sini kita klik kanan aja tempat instalannya. Agak lama ya, soalnya ada beberapa aplikasi yang berjalan. Kita start administrator. Kita tunggu, kemudian pilih yes. Nah, ini proses inisialisasi atau proses instalasi aplikasi Zoom-nya. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sebelum proses penggunaan aplikasi Zoom, kita terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kita ke aplikasinya. Di sini misalkan kita ini udah masuk di aplikasi Zoom-nya, ada tampilannya. Ini karena saya udah login, kemudian udah daftar akunnya, berarti saya logout aja dulu ya. Mohon maaf, saya logout aja dulu. Oke, saya logout. Nah,
Di sini ada tulisan sign in sama password. Kemudian jika kita belum menerima atau belum pernah menggunakan aplikasi Zoom, kita bisa mengeklik di sini sign up free. Kita tunggu. Nah, sebelum sign up free, saya jelaskan dulu. Free itu nanti bahwasanya apa aja fitur yang ada di dalam free, karena Zoom juga ada yang versi berbayar. Oke ya. Ya, di sini rinciannya. Kalau kita free berarti host up-nya sampai 100 partisipan. Tidak boleh lebih dari 100. Kemudian unlimited sampai hanya satu meeting. Kemudian berikutnya hanya limit grup meetingnya itu 40 menit. Jadi tidak boleh lebih dari 40 menit. Kemudian unlimited number meetingnya sama online support. Kemudian nanti juga video kita itu bisa kita simpan ke PC kita yang nantinya bisa kita share ke YouTube atau yang lain. Kemudian ada versi Pro, ini harganya per bulan $14,9. Fitur yang ditaruhkan otomatis berbeda sama yang free ya. Meeting durasinya sampai 24 jam non-stop ini. Ya, ini dan seterusnya. Kemudian kalau yang bisnis sampai minimum 10 host, kalau enterprise itu 50 host. Jadi kita itu misalkan satu kampus bisa menggunakan aplikasi Zoom kalau kita udah langganan sampai include 1000 partisipan gitu loh. Oke, langsung aja. Ini sekilas tentang fitur-fitur yang ditawarkan di aplikasi Zoom versi free. Oke. Nah, di sini ada sign up free for free ya. Kita di sini ada sign in sama, kalau kita belum punya sama sekali, coba saya membuat email yang belum pernah saya daftarkan ke aplikasi Zoom. imron.smkdt2011@gmail.com. Oke, lakukan sign up ya. Nah, kalau udah berhasil sign up, bahwasanya pemberitahuannya nanti dikirimkan ke email kita untuk konfirmasi bahwasanya kita menggunakan dan terdaftar di aplikasi Zoom. Oke, langsung kita buka aja di emailnya. Kita buka email kita di Gmail. Bisa menggunakan email universitas ya, yang atensi@yudarta ya, ini boleh. Oke, sini tunggu dulu. Nah, kalau udah masuk ini ada inbox dari Zoom. Please activate your Zoom akun. Bahwasanya ini kita diminta untuk mengaktifasi akun kita. Setelah itu pilih aktif akun dulu. Oke. Setelah aktifkan akun, di sini kita diminta untuk mengisi biodata terkait username, first name, last name, password sama confirm password. Kita misalkan kita isi ya, nama saya Imron Rosati misalkan. Imron Rosati Yudarta misalkan di sini. Kemudian passwordnya itu ini ada petunjuk bahwasanya password tidak boleh dari karakter 1 semua, angka semua. Kemudian A semua, nggak boleh. Nah, harus ada kombinasi yang terdiri, yang pertama adalah 8 karakter, kemudian kedua terdiri dari 1 abjad yaitu ABC, kemudian terdiri dari number, dan diikut sertakan bahwasanya ada yang huruf besar sama huruf kecil, ada kombinasi. Misalkan saya terserah kita ya nanti ini ya. Oke, ini udah. Nah, kalau ini udah selesai konfirmasi passwordnya, masukkan lagi. Nah, baru continue. Oke. Kemudian ini misalkan kita
ingin menginvite kolega kita atau teman-teman kita yang ingin menggunakan aplikasi Zoom, langsung aja ketikkan emailnya siapa, kemudian kirim ke teman-teman, invite. Kalau kita tidak invite ke teman, kita bisa melakukan langkah ke berikutnya, yaitu dengan menekan tombol skip di step. Oke, kalau udah ini akun kita, bahwasanya meeting URL-nya 576105698. Coba kita start meeting now ya, untuk uji coba bahwasanya kita berhasil apa enggak. Kemudian kalau udah buat akun, nama apa namanya, foto kita terdaftar di Zoom ini. Ini contohnya foto saya yang paling keren ini. Kita start meeting now. Nah, di sini Zoom binary with Zoom. Oke, kita save aja dulu. Coba kita save. Oke, ini udah masuk ya. Oke, ini udah masuk. Ini ya caranya. Oke, ini udah masuk partisipan. Bahwasanya sekarang gini, ini udah masuk fotonya, kemudian partisipannya di sini. Saya akan menjelaskan pertama bahwasanya nanti bagaimana cara mengundang apa namanya, mahasiswa. Kemudian bagaimana cara memulai untuk presentasi. Saya close dulu ya, dan meeting dulu. Oke, ini zoomnya. Karena tadi udah saya daftar, kemudian login, saya login dulu dengan email yang udah didaftarkan tadi. Lewat Google ya, mau maaf. Ini lewat Google, ini apa namanya, loginnya Imron SMK DT. Nah, oke. Ini Bapak semua, bahwasanya ID kita ini 57561056698. Oke. Sekarang di sini adalah ini fitur yang didapatkan Zoom. Kalau kita masih belum membuat ya kepada mahasiswa dan seterusnya. Oke, misalkan saya ingin membuat meeting dengan mahasiswa yang dimulai misalkan sekarang ya, karena tutorialnya itu langsung. Di sini kita pilih icon plus di sini, schedule meeting, bisa diklik. Kemudian pilih schedule meeting. Kemudian tuliskan topiknya, misalkan pertemuan pertama online matkul pemrograman misalkan. Oke. Kemudian ini kita setting ya. Kalau besok ya tanggal 20, kalau sekarang berarti 19. Kemudian misalkan kayak setting pukul 23.40, saya setting di sini 23.40 berapa ya? 45 ya. 23.45. Oke. Kemudian durasinya ini kita perkuliahannya itu berapa jam? Ya, misalkan perkuliahan saya itu 2 jam, berarti pilih 2 hour, kemudian di sini 0 menit. Oke. Di sini misalkan ini ada pemberitahuan bahwasanya kalau kita versi apa namanya trial atau free yang hanya 40 menit ya. Your Zoom basic plan has apa namanya 40 ya.
40 minutes time limit on meeting with 3 or more participant. Kalau pengen lebih atas ya upgrade now. Oke, ini nggak saya tampilkan. Oke, kemudian ini ada meeting ID. Kalau meeting kita, setiap kita schedule itu berubah ID-nya, kita pilih generate automatically. Ya. Kemudian password, kalau ingin mahasiswa itu memasukkan password yang udah kita minta, kita pilih recruit meeting password, kemudian kita share ke mahasiswa. Jika kita mahasiswa hanya langsung masuk, kita nggak usah aktifkan password kita. Kemudian lebih enaknya personal meetingnya itu kita tetapkan aja pakai ID kita, biar nanti nggak bingung. Oke, selanjutnya di sini ada video host on, maksudnya nanti video kita, foto kita itu nampil di hadapan layar. Kemudian partisipan juga on, maksudnya apa? Partisipan adalah mahasiswa kita yang mengikuti perkuliahan online kita, dia bisa menyalakan videonya apa enggak. Kalau kita settingkan on berarti wajah mereka nampak, kalau off berarti wajah mereka nggak nampak. Kemudian audio ini kita yang pertama pada waktu penggunaan aplikasi Zoom yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan headset ya. Kita pakai headset atau earphone biar nanti lebih maksimal. Di samping itu juga yang perlu adalah kualitas internetnya harus bagus. Di sini kita pilih telepon and komputer audio. Kita bisa menggunakan HP, juga misalkan headset yang disiapkan ke laptop atau PC. Oke, kemudian kalender pakai Google Calendar ya. Setelah itu ini oke, selesai schedule. Oke, ini hasil pertemuan saya. Ini hasil yang udah dicoba. Oke, ini udah nampil. Terus bagaimana cara kita itu mengundang mahasiswa? Nah, ini langsung aja kita pilih copy invitation ya. Copy invitation, kemudian bisa kita share ke mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kita. Misalkan di sini Bapak Sulhan ya. Saya share. Nah, ini contoh perkuliahan kita. Ini langsung ID-nya 575610568. Oke. Kemudian bukulnya 11.45 malam ya, tanggal 19 Maret 2020. Topiknya pertemuan 1 online matkul pemrograman. Oke, dari sini kirang 1 menit ya. Coba saya, ini contoh misalkan saya sebagai mahasiswa ya. Coba saya online sebagai mahasiswa lewat HP saya. Selagi tombol start ini tidak dipakai atau tidak diklik oleh dosen atau hostnya, mereka tidak akan bisa koneksi ke perkuliahan kita. Tapi kalau udah kita start, nanti mereka langsung muncul. Coba saya join. Oke ya. Kemudian ini dulu coba ini. Oke, ini untuk dosen atau host ya. Bagaimana untuk mahasiswa? Bahwasanya kalau untuk mahasiswa adalah yang pertama adalah kita sign out dulu. Nah, oke, kita back. Nah, untuk mahasiswa tidak perlu sign in. Mahasiswa cukup join meeting. Ini misalkan mahasiswa ya, join meeting. Oke, join meeting. Nah, tinggal di sini namanya dikasih siapa, Imron Sadi misalkan. Kemudian ID meetingnya tadi dimasukkan misalkan 575
6105698 ini ya. Oke, kemudian remember name future meeting. Kemudian kalau mereka ingin tidak meninggalkan video, ya nggak tampilkan video. Kemudian join. Oke, misalkan ini. Kemudian coba saya setting dari HP saya sendiri. Bentar, tunggu ya. Oke, join. Kemudian tes komputer audio untuk mengetes audio kita. Tes speaker. Oke. Kalau udah semua, close. Nah, kalau selagi host atau dosen belum memulai atau menekan tombol start tadi, di sini dia otomatis hanya bisa menunggu dosen tersebut membuka kelas online-nya. Bentar ya. Oke, ini udah jalan di HP. Tak tutup dulu ini. Oke, ini misalkan saya mulai ya, start. Kayaknya dia minta login ya. Ya, bentar. Oke, ini contoh. Kayaknya dia minta login. Nah, ini udah masuk ya. Bahwasanya ini saya. Halo. Halo. Kemudian ini mahasiswanya. Kemudian fitur selanjutnya adalah di sini ada beberapa menu. Yang pertama mood, kemudian start video, invite, kemudian partisipan, screen, chat, record, sama reaction. Record ingin kalau pertemuan kita
rekam. Nanti kita simpan di komputer kita. Oke, partisipan, ini untuk mengetahui siapa aja yang terhubung ke pertemuan online kita. Ini host, misalkan ini Imran Rosadi. Imran Rosadi. Cek. Cek. Ini ya. Ini yang muncul, kemudian di sini dia kita mute aja biar nggak rame. Oke. Nah, so ini saya, ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita memulai presentasi kita. Kita pilih share screen, kemudian pilih ini misalnya ya, dokumen. Kita pilih share. Nah, nanti ini nampil di layar HP atau komputer PC mahasiswa. Kalau udah selesai, kita pilih stop share. Oke. Kemudian mahasiswa juga bisa menampilkan dokumen yang ingin mereka presentasikan. Misalkan saya kasih contoh. Nah, ini misalkan foto Romoyai pada saat memberikan tausiah di acara Istighosah Akbar Yayasan Darut Taqwa yang diikuti oleh Dewan Guru perwakilan dari Yudarta dan EduFed pada saat itu. Oke, kalau udah mahasiswa bisa stop share dulu. Oke, kalau udah sekarang kita akhiri meeting kita dengan menekan tombol end meeting. Oke. Nah, itu aja tutorial kali ini. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.